untuk kumpul di dalam majelis ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sedang diberikan inayah, diberikan taufik, sedang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir seperti ini, hadirin. Selalu ditakdir seperti ini sampai kemudian nanti Allah taala takdirkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah kita dengar bersama bagaimana nikmat ketika seseorang itu benar-benar bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, terutama dalam segala macam bentuk perihal akhlak al-karimah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa memang sifat Nabi SAW itu adalah uswah untuk kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi uswatun hasanah, sebagai contoh untuk kita dalam segala macam bentuk perilaku. Seperti sebelumnya hadirin telah kita sampaikan di majelis ini, bahwasanya sejak lahir kita ini diberi nafsu oleh Allah Ta'ala, diberi syahwat yang selalu ngajak kepada jelek, selalu ngajak kepada kemalasan, selalu ngajak kepada kemungkaran, bahkan selalu mengajak untuk mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat yang jauh daripada akhlak al-karimah. Tapi ikhwani yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, saat kita itu benar-benar cinta kepada Nabi SAW, maka kita punya badan ini akan kita paksakan untuk bisa serupa atau semisal dengan apa yang diajarkan Nabi, semampu kita, mulai daripada penampilannya. Meskipun gak akan pernah bisa sampai sama dengan penampilan Nabi. Ini kita dandan seperti sekarang ini, berusaha untuk bisa serupa dengan Nabi SAW. Kalau Nabi itu pakaiannya gak pernah jelek, selalu rapi Nabi. Kayak kata Nabi SAW, karena ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ya, bahwa Nabi SAW itu baik perangai zahirnya dan batinnya. Zahirnya baik, batinnya baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, stylenya juga baik Nabi. Apa yang dipakai sama Nabi selalu pantas. Kita berusaha untuk niru seperti itu. Kenapa? Karena kita ngaku pecintanya Nabi. Kita mengaku menjadi seseorang yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Untuk kemudian kita keluar dari kata-kata, dari ucapan, dari stempel bahwa kita ini cuma pendusta, ngaku cinta tapi gak pernah bisa niru. Itu bohong. Karena orang yang mencintai seseorang itu akan berusaha untuk membuktikan cintanya kepada yang dicintai. Itu sudah paten itu, gak bisa dirubah. Kita kalau cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan berusaha untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Niru Nabi Muhammad, zahir dan batin kita. Meskipun gak akan pernah bisa sama dengan Nabi SAW. Nah, Nabi diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan penuh dengan kesempurnaan. Sempurna Nabi Muhammad. Kalau ngomong itu hadirin, Nabi itu selalu masuk saja. Seperti kemarin dibahas, bagaimana ucapannya Nabi SAW ringkas, pendek, padat, tapi begitu ditafsirkan, begitu disyaratkan, begitu sangat luas dan terhimpun ilmu yang sangat banyak. Setiap orang yang mendengar selalu tertarik dengan apa yang diucapkan Nabi. Tidak sedikit daripada banyak kalangan orang-orang kafir Quraisy yang kemudian masuk kepada agama Islam hanya dengan tata cara bicara Nabi. Jadi akhlak Nabi SAW itu semuanya itu terjaga, ikhwan yang dimuliakan Allah. Lah kita kumpul di sini berusaha untuk menggali dari sisi mana kita akan meniru Nabi SAW. Seperti tadi Habib Ahmad cerita tentang Habib Husin bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Habib Husin Jombang terkenalnya. Akhlaknya luar biasa.
kedalaman cinta beliau kepada Nabi, beliau mengkaji sifat Nabi yang mana yang beliau mampu untuk kerjakan. Di situ beliau praktekkan Nabi ini. Enggak seperti kita. Kalau kita ini kan cuma ngaji saja tapi jarang praktek. Iya enggak? Jarang. Contoh kecil, Nabi itu suka senyum. Tapi banyak di antara kita, kata Habib Ahmad tadi, ya wajahnya masih sering merengut. Sampai sama Nabi diiming-imingi, kata Habib Agil tadi. Tabassumuka liwajhi akhika. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bilang, ucapan senyumanmu yang kamu lemparkan kepada wajah temanmu, kamu senyum. Itu dinilai sedekah. Diiming-imingi begitu sampai sama Nabi. Tapi lihat kita, kondisi kita. Begitu lelah sedikit saja, kita udah gak mau senyum. Begitu capek sedikit saja, kita udah gak mau melemparkan senyum kepada siapa yang ada di sekitar kita. Remeh. Tapi padahal kalau kita mau praktekkan betul-betul itu menjadikan salah satu bentuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, Nabi itu pakaiannya selalu baik. Nabi pakaiannya selalu rapi. Bahkan Nabi memerintahkan kepada perempuan-perempuan Nabi, nisaun Nabi, istri-istri Nabi, untuk mereka kemudian menutup aurat-aurat mereka. Semuanya harus ditutup. Karena istri Nabi cinta kepada Nabi, maka nggak ada satupun kecuali semuanya menutup aurat. Kita lihat perempuan kita di rumah, masih banyak kadang hadir pengajian rutin, tapi istrinya dibiarkan nggak berjilbab. Kadang suaminya istiqomah ke majelis taklim, tapi istrinya auratnya ditampakkan ke banyak orang. Bukti kalau kita belum seberapa dalam mencintai Nabi Muhammad, sehingga kadang hal yang remeh saja. Padahal kamu sebagai seorang suami cuma gampang saja bilang, adikku, istriku sayang, kamu nggak boleh keluar kecuali kamu nutup aurat. Kalau kamu keluar daripada rumah kemudian membuka aurat terus-terusan begitu, ya, itu akan jadi dosa. Aku dosa, kamu dosa. Kita nanti kumpul bareng-bareng di neraka. Jangan teruskan loh. Masih tetap keluar loh, keluar lagi. Kamu sebagai seorang suami bisa menerima itu. Masih keluar lagi, pulangkan. Untuk apa? Tadrisan, untuk pelajaran bagi seorang istri. Sangat mudah untuk mempraktekkan. Tapi perlu kita ketahui, untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan Nabi, itu butuh cinta yang mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah banyak menerangkan tentang akhlak-akhlak mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli kepada umatnya, sangat peduli, sangat peduli Nabi itu. Nabi itu sampai pernah bilang Sayyidul Qaumi, Sayyidul Qaum khadimuhu. Pimpinan daripada satu kaum itu adalah berkhidmah kepada kaum tersebut, ngawulo kepada kaum tersebut, bukan ambil manfaat, bukan mengambil keuntungan, tidak. Ketika ditakdir menjadi seorang pemimpin, maka dirinya itu berarti harus berkhidmah kepada rakyatnya. Itu sudah dipraktekkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang akan kita baca sekarang ini. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peduli betul terhadap perihal duniawiyah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oh, Nabi itu bukan hanya sekedar kiai. Kalau cuma ceramah, baca kitab, nyampaikan itu enteng. Itu enteng. Tapi tugas seorang dai, tugas seseorang yang mengemban ilmu, di samping dia menyampaikan apa yang dia punya daripada segala macam bentuk ilmu, dia juga dituntut untuk mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaan Nabi. Ini kita lihat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bagaimana Nabi mempunyai rasa rahmat kepada umat, rasa kasih sayang yang sangat luar biasa kepada umat. Sampai di sini Nabi diceritakan nanti bagaimana Nabi itu peduli kepada ekonomi daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bayangkan,
Masih mikir perang, masih mikir untuk makannya sendiri, masih mikir untuk makan istri-istrinya, masih mikir makan untuk anak-anaknya. Kemudian Nabi masih pikirkan lagi bagaimana ekonomi daripada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Dan bahkan dikatakan Nabi itu mempunyai ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang-orang yang hidup di bawah tanggungan Nabi. Makanya para istri itu harus mendukung. Ketika suami itu mempunyai sifat peduli, itu berarti suamimu mulai meniru kepada apa yang menjadi akhlak mulia Nabi SAW. Nabi itu punya ashabus suffah, orang-orang yang berada di bawah tanggungan Nabi, kurang lebih 60 orang. Ditanggung sama Nabi, makannya, minumnya, bahkan tempat tidurnya itu di sekitar Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi, nempel dengan tembok Nabi SAW. Itu mereka bukan hanya cuma makanan ini, pakaiannya dari Nabi Muhammad, makannya dari Nabi Muhammad. Bahkan kalau ada dari mereka yang pengen nikah nih, Nabi yang nyarikan jodoh. Sampai Nabi yang menyediakan maharnya, coba bayangkan. Jadi kamu kalau jadi kiai besok-besok, kalau kamu jadi ulama, jangan cuma pandai baca kitab saja, jangan cuma pintar mengajar saja, enggak cukup di situ. Tapi kamu juga membawa beban bagaimana umat itu bisa kamu arahkan daripada duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya. Setelah kamu sukses membimbing seseorang di dalam perihal akhiratnya, kamu juga perlu mikirkan gimana dia itu biar untung dunianya juga. Seperti apa yang diajarkan oleh baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sangat peduli terkait pembangunan kota, pembangunan desa, perihal hal-hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang musafir, mereka yang sedang berada di perjalanan, apa yang mereka butuhkan. Dipikirkan semua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan di sini. Karena sallallahu alaihi wasallam yahtam bi amaliyat at-takhtit wa tartibin li bina'il manazil wad daw. Jalan Nabi pikirkan hadirin, gimana biar orang itu jalannya itu enak. Gak perlu untuk cari jalan, karena zaman dulu jalan itu gak cepat, gak tersedia gitu. Tapi sama Nabi dipikirkan, ini kalau orang mau menuju ke Madinah, mau menuju ke Syam, mau menuju ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, gimana jalannya yang enak? Itu dipikirkan sama Nabi. Disediakan jalannya, sahabat dikumpulkan, ayo bikin jalan. Itu dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada. Nabi itu hidup sendiri itu enggak ada. Kalau perutnya sudah kenyang, hartanya sudah cukup, kemudian tutup mata ke samping kanan kirinya, itu bukan sifatnya Nabi Muhammad. Kamu jangan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad kalau kamu cuma sibuk dengan keperluan perutmu saja, perut istrimu, perut anakmu saja. Jangan. Kamu masih pendusta. Kamu belum termasuk sebagai seseorang yang bisa membanggakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, karena Nabi SAW sudah memberikan contoh bahwasanya setelah kamu memperhatikan dirimu, keluargamu, kamu juga harus perhatian kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Dunia mereka, akhirat mereka, itu juga harus kita pikirkan. Makanya kalau pengen dekat sama Nabi, ambil jalan dakwah, tapi dakwahnya jangan setengah-setengah. Dakwahnya jangan setengah-setengah. Biar kita bisa benar-benar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifah wasi'ah bi takhtit dzalika wa tanzimihi ala asas yahfadhu haqq asy-syari' wal marrah. Dan Nabi memang ahli hadirin. Perihal bangunan itu Nabi ahli. Ya, bangunannya Nabi itu ahli. Nabi menata tata letak denah rumahnya itu sangat luar biasa. Antum bisa pelajari bagaimana seorang ahli bangunan arsitektur terkenal, mereka memuji bagaimana denah rumah Nabi Muhammad meskipun gak mewah. Bagaimana Nabi menata daripada setiap jendela yang tepat masuknya angin, keluarnya angin, sehingga yang ada di dalam rumah itu selalu sehat. Kan beda sama kita. Bangun rumah pokok kotak tuh, apalagi kalau sudah masuk ke bulak banteng dulu. Setiap masuk rumahnya itu gak perhatian kepada jendela, gak perhatian kepada itu penyakit hadirin. Tapi kelas Nabi Muhammad enggak.
Meskipun rumahnya kecil, rumahnya Nabi dari apa sih? Gempung. Atapnya dari apa? Dari pelepah kurma. Lantainya apa pakai keramik seperti rumahnya antum? Enggak. Lantainya cuma tanah biasa. Tapi pakar arsitektur dunia memuji tata letak denah rumah yang ditinggali oleh Nabi SAW. Kenapa? Pandai Nabi Muhammad, tingginya itu. Kemudian orang yang masuk itu merasa tenang di dalam, merasa lega, itu sesuai daripada apa yang ditatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga yang tinggal di dalamnya pun merasakan nikmat. Yang fathah al-jar, Nabi peduli juga kepada tetangga. Ya. Kalau membangun rumah, jangan sakarmu sendiri. Ada tata keramanya. Ada tata keramanya. Nanti diajarkan. Wa yafat haqqal masjid, menjaga haknya masjid. Wa yara'a fi dzalika aidan al-qawaid as-sahiyyah al-matlubah. Min munasabatil bina fi dzalikal makan aw adami munasabatih. Yang cocok, yang enggak cocok itu enggak dikerjakan sama Nabi. Kalau mau membangun sesuatu itu, oh ini pantas, ini cocok, ini orang kalau lewat sini enak, ini orang kalau berteduh di sini nyaman, itu dipikirkan semua oleh Rasulullah SAW. فالدور لها موضعها الخاص بها في تخطيطه صلى الله عليه وسلم والحمام كان له موضع المناسب له في تخطيط النبوي. Begitu juga kamar mandi, toilet umum itu dicepatkan sama Nabi. Sekiranya baunya tidak mengganggu daripada orang lain. Kemudian as-sawq, pasar, tempatnya di mana yang pantas untuk dimasuki, yang gampang jangkauannya, yang kemudian ekonomi bisa berkembang di situ, itu Nabi atur semuanya. Nanti akan dijelaskan. Wa qad kana yaqumu bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam ala tanfidhi dzalika wal irsyadi ila ma yanbaghi. Nabi itu menata semuanya hadirin, membangun sendiri dengan tangannya beliau. Masjid Quba itu, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu diceritakan Nabi turun tangan sendiri untuk membangunnya, membangun masjid itu. Maka dikatakan, pernah kita baca ya di dalam salah satu majelis kita, kalau nggak Selasa ya Rabuan ini, bagaimana Nabi SAW membangun mihrabnya itu dengan batu yang biasa digunakan untuk ganjel perutnya Nabi. Dibuka sama Nabi, kemudian diletakkan di bagian mihrabnya, digunakan untuk salah satu daripada bangunan Masjid Quba. Dan tangan Nabi di sana diceritakan pernah sampai luka ketindihan batu yang yang sedang ditumpuk untuk dijadikan masjid. Nabi juga turun tangan, nggak takut kotor, nggak cuma main tunjuk-tunjuk saja. Nabi juga nyekromnya, Nabi juga ngangkut tanahnya, ngangkut batunya, meletakkan. Selain beliau ngatur, beliau juga turun tangan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sudah jadi kiai, sudah jadi habib, main tunjuk saja, nanti angkat sana ya. Nanti angkat sana ya. Nggak mau ikut kerja, nggak mau ikut angkat-angkat. Nah, ini ya cocok dengan apa yang dikerjakan, tapi kurang pas karena kalau Nabi itu juga ikut terjun tangan ini, juga terjun kerja itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waqad kharaja sallallahu alaihi wasallam ila makanin fasihin faqala ni'ma mawdi'ul hammami hada. Nabi pernah pergi kepada satu tempat yang fasih, yang luas begitu, padang luas. Kemudian Nabi nunjuk tempat ini cocok nih buat dijadikan toilet umum. Maka dibangun toilet umum sehingga orang-orang yang lewat sana pas memang sudah saatnya mereka butuh kepada toilet umum, masuklah mereka ke sana sehingga ramai difusikan. Nah, itu Rasul SAW ya. Wa hadza dakhilun fi ma'rifati sallallahu alaihi wasallam bil handasah wal bina wa mahabil ahwiyah. Ini tanda bagaimana Nabi SAW mahir di dalam arsitektur. Nabi itu juga mahir di dalam arsitektur. Wa rawa Abu Dawud fi sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa yunada fi muaskarihi.
Annaman dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadana. Nabi sangat mengancam kepada orang yang memotong jalan. Tuh di daerah utara tuh biasanya tuh. Ya, Ampel ya, daerah Nyamplungan. Hati-hati, didoakan loh sama Nabi. Ya, motong-motong jalan umum dipakai buat jualan. Dosa itu. Dosa. Habib, saya mau makan apa? Cari tempat yang lain biar barokah uangmu. Nabi juga kata Nabi SAW, siapa orang yang mempersempit jalan, ya. Kemudian auqata atau rikon, jalan itu diputus, fala jihadalah, maka jihadnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah bukan punyamu, jangan dirikan sesuatu di situ, kata Nabi. Jangan sampai jalan yang lebar jadi sempit. Nanti kalau datang ke daerah Sasak itu, ya daerah Sasak itu, begitu masuk ke sana, Allahu Akbar. Itu hatta Pemkot mau melebarin kayak gimana, disediakan trotoar kayak gimana, tetap penjualan-penjual itu turun ke tanah-tanah. Mereka gak paham bahwa Nabi mengancam, kalau kamu mempersempit jalan yang sudah disediakan sama pemerintah, itu bakal menjadikan amal ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati. Kalau bukan punyanya jangan didirikan. Kalau bukan miliknya sendiri jangan berdiri di situ, apalagi fasilitas Fayukham minhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an-nidham. Nabi sangat suka rapi, tersusun, terstruktur, itu suka Nabi. Hatta fi nasbil akhbiyah fis safar. Sampai Nabi itu sangat memperhatikan tempat digunakan untuk berteduh daripada orang-orang yang bersafar. Jadi kalau mereka mau safar, biar gak kebingungan cari tempat teduh, di situ sama Nabi ditanam-tanam pohon, disediakan bangunan-bangunan pendek begitu yang digunakan untuk musafir berteduh. Kalau sekarang nggak butuh ini sudah. Fakaifa la yuhibbu dzalika fi mahallil istiqam wal bina al musyayyad. Nabi menyediakan tempat untuk bagi jalan-jalan yang dilewati oleh mereka. Lihat nih bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru fil bina'at an takuna ala muqtadal qawaid as-sahihah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki, beliau mengatakan, Nabi itu kalau membangun bangunan, ya, beliau sangat perhatian kepada kanan kirinya. Walidzalika yaqulu Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karenanya Nabi berkata, liman sa'alahu an haqqil jar. Ada orang yang tanya tentang haknya tetangga, ya Rasulullah, haknya tetangga itu apa? Maka dijawab sama Nabi, la tarfa bina'aka fauqa bina'ihi. Jangan kamu tinggikan bangunanmu lebih daripada bangunan tetanggamu. Fatasuddu alaihi riha. Kemudian akhirnya sampai kemudian kamu menutupi angin yang masuk ke rumah tetangga. Kata Nabi, wala tu'tihi birihi kidrika illa an tagrifa lahu minha, kata Nabi. Dan jangan sampai kamu sediakan lubang yang keluar dari rumahmu bau gak enak sampai akhirnya masuk ke dalam rumah tetanggamu. Hati-hati, jangan sampai begitu. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi, wala tahjub anhu ar-riha illa bi'idnih. Kamu jangan sampai nutup jendela tetanggamu kecuali dengan izin daripada tetanggamu. Tetap boleh, tapi izin. Kenapa? Ya karena memang itu tanahnya kita. Mau kita bangun model gimana saja boleh. Cuman kita ini punya hati yang peduli kepada orang lain. Gitu. Memang ini kan tanah anak, jadi anak pes-peskan sekalian. Lo bisanya apa? Ya jangan begitu. Ya tetap pedulikan dia itu tetanggamu, ya kan? Dia butuh nggak kepada jendela daripada samping-sampingnya itu. Kalau memang butuh, ya sempatkan sedikit lah, sisihkan sedikit, paling cuma 5 cm, 10 cm, 20 cm. Tanahmu berkurang segitu, tapi pahalamu itu luar biasa. Kadang orang itu terlalu mikir kepada haknya sendiri, lupa kepada ganjaran yang dijanjikan. Itu manusia. Nah, jangan anak ini ingat, ada satu teman anak,
di Pasuruan. Wallah, kaya. Yang rebutan itu juga kaya. Yang diperebutkan cuma tanah, ukuran berapa? 25 cm. 25 cm. Lari sampai ke pengadilan, sidang berkali-kali. Oh. Kalau dia mau peduli kepada pahala, maka setiap berikan saja. Kalau memang itu diaku, permudah. Bukankah Nabi SAW sudah menjanjikan bagi orang yang mempermudah saudaranya, maka kelak di akhirat akan dipermudah. Nah, kadang dunia yang dia miliki itu melupakan dia terhadap apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, nah ini Nabi bahkan memberikan aturan juga bagaimana cara membangun rumah. Jangan sampai mengganggu tetangga. Nah, ini peduli kepada tetangga itu hadirin sudah sangat banyak sekali cerita bagaimana para ulama aslaf, suyukh as-salihun, mereka mempraktekkan di dalam apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Ya, ada satu orang kemarin yang pernah kita ceritakan, tikus itu. Ya, di rumahnya banyak tikus, disarankan untuk ternak kucing. Kamu ternak kucing, tikus di rumahmu ini biar mati, biar kabur semuanya. Kalau ada kucing di rumahmu, nanti tikus-tikus yang ada di dalam rumahmu itu bakal takut semuanya. Kamu ternak kucing aja. Maka kata Habib ini, enggak. Nanti anak kalau ternak kucing, tikus anak lari. Iya, kalau misalkan lari kamu, iya misalkan kalau kemakan aman. Tapi kalau lari ke rumah tetangga anak gimana? Lebih baik rumah anak banyak tikusnya daripada tikus yang di dalam rumah anak ternyata masuk ke rumah tetangga. Tuh, itu ilmu hadirin. Gak bisa kita ngamalkan seperti itu kecuali kecintaan kita kepada Nabi SAW sangat dalam. Gak bisa, sulit. Kalau kita cintanya cuma setengah-setengah, sulit. Ya, maka dari itu, ayo perdalam cinta kita kepada Rasulullah. Biar kita semakin mudah untuk menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga peduli kepada pasar. Waqad ikhtara alaihi salatu wassalam mahalla as-suq wa arsyada ilaih. Nabi juga milih tempat yang akan dipilih untuk menjadi pasar. Wa qama bi nafsihi liyanzura ilaihi. Kemudian Nabi membangun pasar tersebut dengan tangan beliau sendiri. Falamma ra'ahu, kemudian ketika dicocoki sama Nabi, dipilih sama Nabi, ajabahu wa raqadha bi rijli. Kemudian Nabi memulai merintis membangunnya. Waqal ni'ma suqukum hadza fala yunqad. Ini kalau jadi pasar bakal nikmat, maka jangan sampai kalian rusak. Dibangun sama Nabi, disediakan pasar itu, mudah terjadi transaksi yang banyak di sana. Waqad kana dhahaba qabla dzalika ila suq al-qadim. Nabi juga pergi ke pasar yang lama, dinilai sama Nabi, ini pasar tidak cocok ini, jadikan pasar. Kemudian Nabi cari tempat yang lain, ini yang lebih cocok, di sini kita dirikan pasar. Pasar yang lama ditinggal, pindah ke pasar yang baru yang titiknya dipilih langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa raja'a ila sani faqala maqala wa hasahum ala imaratih. Ya. Kemudian dianjurkan oleh Nabi semuanya untuk berjual di pasar yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ihtimamihi Sallallahu Alaihi Wasallam bi amri suq annahu kana yuraqibu ahwalahum wa yas'alu amma yajri fi suq wa ma yahdas wa yar'a dhalika ri'ayatan kamilah. Nabi sangat peduli kepada transaksi yang ada di dalam pasar. Diperhatikan betul bagaimana mereka jual belinya. Walamma 'alima annahum kanu yashtaruna at-ta'ama min ar-rubban. Mereka beli makanan di atas kendaraan mereka, maksudnya membeli benda sebelum transaksi satunya selesai. Jadi kamu lagi transaksi sama orang, terus ada orang tiba-tiba datang membeli, nyerobot. Nah, itu sama Nabi dilarang. Jangan sampai ada yang begitu. Selesaikan dulu transaksinya, negosiasinya selesaikan. Kalau memang nggak selesai sama ini, baru kamu masuk. Ini banyak hadirin di pasar. Belajar jual ke dia, jual aja ke anak. Anda bakal begini, belum, nggak boleh begitu. Tata keramanya adalah biar selesai dulu. Jangan khotib. Kalau rezekimu nggak bakal kemana? Kalau rezekimu nggak bakal kemana?
Maka diajarkan sama Nabi, biarkan dia negosiasinya selesai, baru kamu masuk. Digambarkan sama Nabi di sini, nggak boleh menjual, membeli sesuatu dari atas kendaraan. Yashtaruna ta'am minal rukban, itu hanya bentuk tata bahasa saja. Yang maksudnya adalah membeli barang yang sedang berada di dalam negosiasi antara penjual dan pembeli. Kemudian kamu masuk nyerobot, itu nggak boleh, kata Nabi. Waqad kharaja bi nafsihi ila suqi li muraqabati ma yajri huna. Kama jaa fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sahibi ta'am. Nabi juga sangat peduli. Pernah satu waktu Nabi itu masuk ke pasar. Ya, melewati satu orang yang jualan makanan. Fa dakhala yadahu, kemudian Nabi memasukkan tangannya. Fanalat asabahu balalan. Kemudian ternyata di dalam basah. Di dalam basah. Kok basah ini? Keluarkan sama itu. Kok basah? Faqala, maka Nabi berkata kepada orang yang jual, ya sahibat ta'am, wahai orang yang berjual makanan, ya, mahada, apa ini? Kok tangan anak masukkan ke makanan yang kamu punya di dalam, ternyata di bawah itu basah, di atas kering. Qala, penjual berkata, asobat husama ya Rasulullah, itu tertimpa hujan ya Rasul, karena gak tahu. Itu kena hujan, yang bagian bawah basah. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Kalau ada yang cacat, tampakkan, jangan sembunyikan. Kalau mau jualan apa-apa itu tunjukkan cacatnya, karena di situ juga menentukan harga. Kalau jualan ini, mobil yang anda jual ke ente ini, ya misal mobil ini, mobil yang anda jual ke ente ini, cacatnya adalah bannya ini sudah sisa 1 bulan. 1 bulan lagi harus ganti ban kamu. Kemudian radiatornya ini panas. Kemudian ini itu sampaikan. Ana mau jual dengan harga segini. Mau beli dah, begitu. Jangan ditutup tertawa. Mudah-mudahan gak ketahuan, ya kan? Mudah-mudahan gak ketahuan. Alhamdulillah gak ketahuan cacatnya, labanya, gitu. Nah itu gak barokah. Kalau diajarkan sama Nabi SAW, tunjukkan cacatnya. Karena kecacatan yang ada di dalam bahan daganganmu itu adalah menentukan harga. Kalau pengen barokah, hadirin anak tanya, banyak gak barokah, sedikit barokah, kamu pilih mana? Jangan ngomong banyak gak barokah ya. Ya harus milih ya sedikit tapi barokah. Kenapa begitu? Karena kalaupun banyak gak barokah, itu gak nyenengin hati ya. Gak bisa jadikan kamu tenang. Tapi kalaupun sedikit barokah, itu nyenengin hati. Hatimu tenang, gak jadi penyakit, malah jadikan sehat. Kenapa? Karena barokah. Selalu bertambah kebaikan, kebahagiaan selalu ditambah daripada harta yang sedikit itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, majelis Rabuan ini insya Allah 2 Rabu ke depan libur. Rabu yang akan datang ini libur, Rabu yang akan datangnya lagi libur, karena anak-anak santri kita sedang melakukan ujian satu semester 1 ya. Maka mereka perlu tenang, nggak boleh keganggu. Jadi Anda memutuskan majelis ini libur sampai kemudian tapi kurang lebih 2 Rabu ya. Kalau liburan pondok nggak tetap rutinan tetap. Mungkin ketika ujian saja liburnya. Jadi insyaallah kira-kira 2 Rabu besok, Rabu lagi. Tapi nanti akan ada pengumuman seperti biasanya dari anak. Sebarkan nanti lewat WA. Pasti sampaikan ke yang lainnya nanti. Kalau Rabu 2 Rabu besok, Rabu besok ini lagi itu libur karena santri ujian.
Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita, dan semoga Allah taala semakin cintakan kita semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kota keliling sudah keliling? Sudah keliling. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا علينا وأسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه أدى الهدي وآله وصحبه بداية قصد صحبه والحمد لله بالبدء والتنادي. بسم الفاتحة.